kita kembali lagi ke perkuliahan data mining dan predictive analytic. Kali ini kita akan memasuki topik yang baru, yaitu tentang support vector machine. Nah, support vector machine ini tuh banyak sekali digunakan atau biasanya digunakan untuk masalah klasifikasi. Ya, jadi masih ingat supervised learning itu ada dua masalah, yaitu masalah regresi dan masalah klasifikasi tergantung dari tipe variabel Y-nya. Jadi kalau Y-nya itu categorical atau discrete, maka kita pakai klasifikasi problem. Tapi kalau Y-nya itu continue, berarti kita regression problem. Nah, support vector machine ini tuh untuk yang classification problem. Nah, support vector machine itu merupakan salah satu classifier yang paling sukses yang pernah digunakan ya selain decision tree ya untuk melakukan klasifikasi ya tentunya. Apalagi kalau data-data kita itu non-linear ya, secara khusus data-data itu secara non-linear bisa secara tidak terpisahkan secara linear lah intinya ya. Nah, misalkan saya punya sebuah dataset dan dataset ini terdiri dari 7 observasi ya. Nah, jadi data mentahnya itu seperti ini ya. Jadi kita punya I itu data keberapa? 1, 2 sampai 7 ya. Kemudian X1-nya. Nah, misalkan ini data ke-1 nih ya. Data ke-1 berarti X1-nya itu sekitar berapa? 1,1 misalkan. X2-nya berarti sekitar 3 gitu. Dan Y-nya itu mungkin karena dia, nah ini mungkin A ya gitu, karena label pertama gitu. Nah, X2-nya misalkan yang ini nih. Nah, berarti X1-nya tuh agak besar, yaitu 7, X2-nya juga agak besar, yaitu 6, dan Y itu adalah karena dia bulat ya, berarti ini B. Ya. Dan seterusnya ya, dan seterusnya. Nah, ini adalah data mentahnya, namun jika digambar tuh menjadi seperti ini. Ya, semoga cukup jelas ya. Nah, sekarang saya hapus lagi X1 dan X2-nya. Nah, data ini termasuk data yang linearly separable gitu ya. Jadi data ini kalau kita fit ya, jika kita fit dengan menggunakan logistic regression aja misalkan ya. Logistic regression hasilnya akan bagus ya. Jadi karena logistic regression itu akan memisahkan data ini menjadi dua buah area gitu ya, seperti ini. Nah, dengan menggunakan garis ini nih, garis ini. Nah, jadi terus kalau kita fit dengan menggunakan decision tree akan bagus juga gitu ya. Ya, bisa aja. Jadi kalau kita fit dengan menggunakan decision tree, berarti mungkin si decision tree akan melakukan pemisahan mungkin berdasarkan ininya dulu nih ya, ininya dulu. Terus jika X1-nya itu di sini, maka hasilnya itu B. Tapi kalau X1-nya itu lebih besar dari sesuatu nilai A gitu, maka B. Tapi kalau X1-nya kurang dari itu, maka A gitu ya. Nah, untuk daerah yang atas mungkin dipisahkan pakai ini nih. Nah, jadi intinya mau pakai logistic regression atau mau pakai decision tree, hasilnya mungkin akan bagus karena data kita itu linearly separable ya. Nah, berbeda kalau kita punya data yang akan saya tulis di slide berikutnya, karena itu lebih susah untuk dipisahkan secara linear. Nah, sekarang saya punya data seperti ini. Nah, data ini tidak linearly separable ya. Jadi saya itu not linearly separable. Nah, oleh karena ini, jika data ini kita fit dengan menggunakan logistic regression, maka hasilnya itu akan jelek gitu ya. Jadi error data trainingnya atau data yang kita pakai untuk membuat model regresinya itu akan jelek ya. Jadi errornya akan besar gitu karena data-data kita itu not linearly separable. Jadi tidak ada garis lurus yang bisa memisahkan X dan bulat secara sempurna gitu ya. Namun jika kita pakai decision tree masih bisa dikerjakan gitu ya. Jadi mungkin langkah pertama saya akan membagi dua ini data ini ya. Jadi pertama jika X1 kurang dari A dan X1 lebih besar dari A gitu ya. Nah, untuk yang X1 yang kurang dari A saya bisa pisahkan berdasarkan ini. Tapi untuk yang X1 yang lebih besar A saya lagi bisa pisahkan juga berdasarkan ini ya. Nah, jadi jika kita pakai decision tree, lagi-lagi data ini bisa kita pisahkan secara sempurna kalau kita pakai decision tree. Nah, namun pada kesempatan kali ini
kita akan menggunakan suatu metode yang dinamakan support vector machine, ya, yang bisa memisahkan data-data yang baik linearly separable atau non-linearly separable gitu ya. Jadi support vector machine bisa menghandle kedua skenario, baik itu linearly separable maupun non-linearly separable. Nah, beberapa contoh yang non-linearly separable itu yang lain tuh seperti ini gitu ya. Yang mungkin tidak bisa dikerjakan dengan decision tree ya gitu ya. Nah, jadi X-nya itu seolah-olah ada di sini ya. Nah, yang bulatnya ada di sini, ada di tengah-tengahnya gitu. Nah, ini kalau pakai decision tree agak sulit ya, karena kan decision tree itu selalu bentuknya itu kotak-kotak, tapi sekarang di sini tuh seolah-olah tuh ada kayak lingkaran di tengah-tengah ya, yang menjadi pembatas antara X dan bulat ya, atau circle, sehingga yang menentukan apakah bulat atau circle itu adalah area di tengah-tengah lingkaran ini. Nah, ini decision tree masih kesulitan jika kita punya data yang seperti ini. Nah, ini adalah non-linearly separable. Nah, semoga cukup jelas background kenapa kita butuh metode support vector machine. Berikut adalah kerangka video tentang support vector machine. Jadi pertama-tama kita akan belajar bagaimana melakukan klasifikasi dengan menggunakan support vector machine jika data kita itu linearly separable. Nah, kemudian bagian kedua itu kita akan belajar bagaimana melakukan atau mencari support vector machine model jika datanya itu adalah non-linearly separable. Dan yang terakhir, kita akan belajar support vector machine yang disebut soft margin classifier gitu ya. Nah, jadi untuk nomor 1 dan 2 itu disebut hard margin classifier, namun untuk nomor 3 itu kita akan belajar tentang apa itu soft margin classifier. Nah, jadi untuk bagian pertama itu kita akan belajar mengenai support vector machine sendiri ya, definisinya ya. Nah, kemudian kita akan belajar mengenai margin, ya, apa itu margin ya. Nah, kemudian kalau untuk non-linear separable data kita akan belajar mengenai kernel. Ya, oke. Nah, ini adalah kerangkanya. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama ya. Nah, sekarang misalkan kita mempunyai sebuah dataset yang amazingly gitu ya, linearly separable, walaupun ini nggak mungkin terjadi sih dalam kenyataannya. Nah, jadi jika kita punya dataset tersebut itu mempunyai dua features, maka kita bisa gambarkan dalam bidang XY gitu ya. Ini kan dua features ya, X1 dan X2. Tapi kalau dataset itu punya tiga features gitu, X1, X2, X3, maka bisa kita gambarkan dalam sebuah diagram atau bidang atau ruang Cartesius ya, 3 dimensi. X1, X2, X3. Nah, kalau punya 4 features, 5 feature atau lebih, nah kita nggak bisa gambarkan ya. Kita cuma bisa gambarkan proyeksinya ke 3 dimensi atau ke 2 dimensi. Nah, namun untuk penjelasan tentang support vector machine, saya akan menggunakan ini ya, 2 dimensi agar penjelasannya itu lebih terlihat lah gitu ya. Nah, jadi jika kita punya dataset yang linearly separable di 2 dimensi ya, nah maka yang memisahkan data tersebut itu adalah sebuah garis lurus ya. Nah, tapi kalau kita punya datasetnya itu ada 3 features, maka dataset yang garis pemisahnya itu bukan garis tapi bidang ya. Jadi misalkan ada seperti ini ya. Nah, maka yang memisahkan itu tuh adalah sebuah bidang gitu ya. Nah, jadi jika data kita ada di atas bidang tersebut, maka X, atau jika data kita ada di bawah bidang tersebut, maka bulat gitu ya. Nah, tapi kalau di 2 dimensi, yang memisahkan data tersebut itu adalah sebuah garis lurus ya. Nah, kenapa harus garis lurus atau kenapa harus bidang? Karena kan linearly separable. Kita pengen yang memisahkannya itu adalah suatu geometri yang linear ya, atau garis lurus atau bidang ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya ambil contohnya tuh seperti ini aja. Nah, gini. Misalkan kita cuma punya 4 data ya. Nah, maka yang memisahkan kedua data ini tuh adalah sebuah garis lurus ya.
Nah, mungkin Anda bertanya-tanya garis lurusnya itu garis lurus yang seperti apa gitu ya. Nah, saya bisa aja garis lurusnya itu seperti ini ya. Saya pakai warna kuning misalkan. Nah, ini adalah yang memisahkannya gitu ya. Nah, atau saya bisa juga yang memisahkannya itu garis lurusnya seperti yang warna hijau. Nah, seperti ini. Nah, atau bisa juga seperti ini gini ya. Nah, gitu ya. Nah, di antara semua garis ini, keduanya itu di antara semua ketiga garis ini memisahkan data X dengan data bulat gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya yang mana yang terbaik ya? Yang mana yang terbaik? Nah, mungkin saya akan ilustrasikan dalam sebuah dalam 3 buah gambar untuk melihat yang mana yang terbaik ya. Berikut ini saya punya dataset ya, dataset yang saya gambarkan di dalam 3 buah bidang dan saya pisahkan itu dengan 3 garis yang berbeda ya, 3 classifier yang berbeda. Nah, classifier yang pertama yang ini ya. Garis ini maksudnya, ini classifier yang kedua, ini classifier yang ketiga nih. Nah, ketiga classifier ini secara sempurna memisahkan data X dengan data O ya. Nah, jadi tidak ada perbedaan dari segi training error dari ketiga classifier ini. Nah, tapi classifier mana yang paling baik gitu ya. Nah, secara intuisi kita akan memilih classifier nomor 3 ya, yang paling baik gitu ya. Nah, mungkin kenapa bisa terjadi? Karena classifier ketiga itu untuk dari segi support vector machine ya. Dari segi support vector machine, classifier yang baik itu adalah classifier yang punya margin yang paling fat gitu ya, paling gendut gitu ya. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan margin tuh ini nih ya. Jadi ada area di sekitar garis tersebut ya, di mana area tersebut tuh adalah disebut dengan marginnya gitu ya. Nah, ini adalah marginnya. Jadi di atas dan di bawah garis tersebut itu. Sementara untuk area yang kedua, kita lihat marginnya itu sangat tipis. Bahkan hampir tidak ada. Sementara area untuk classifier yang pertama marginnya ada tapi tidak terlalu besar juga ya gitu. Nah, ini. Nah, secara intuisi kita lebih senang classifier yang punya margin yang lebih besar atau yang areanya itu lebih luas. Nah, kenapa bigger margin itu lebih baik? Karena kalau ada data yang baru, maka si classifier itu lebih gampang untuk bisa menentukan data baru itu X atau dan Y gitu ya. Karena kan kita punya margin yang lebih luas gitu. Jadi tujuan utama dari support vector machine itu adalah mencari sebuah classifier atau mencari sebuah garis yang bisa memisahkan data X dengan data O dengan margin yang paling besar gitu ya. Nah, kalau kita kerjakan ini dengan menggunakan regresi logistik, belum tentu kita dapatkan classifier yang mempunyai margin yang paling besar. Tapi kalau kita kerjakan ini dengan menggunakan support vector machine, dijamin kita akan mendapatkan classifier atau garis pemisah yang mempunyai margin yang paling besar ya. Nah, semoga cukup jelas. Nah, sekarang kita akan memformulasikan secara matematik bagaimana mencari garis dengan margin yang paling besar tersebut ya.